Aduh, dan Waduh. kalau komodo betina itu independent woman. Karena mereka nggak Wah. membutuhkan komodo jantan untuk berkembang biak. Nah ini nih tujuannya girls. Jadi komodo betina nggak perlu jantan. Respect woman. We don't need no male komodos here. Nggak perlu buaya darat. Pakai An bayi independent takut. woman who don't need no man. Iya. Emansipasi komodo betina. Gimana? Mulai aja ya. Boleh. Yuk. Jadi nih, good evening, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di On The Wave, talking about what's current. Bersama saya, host kalian malam ini, Serenity, dan co-host saya malam ini, Nevermore. Oke, itu salam-salamnya udah banyak banget tuh ya. Sama dari si Seri, lu kalau salam-salam tuh banyak banget sih. Gue jadi bingung mau ngomong apa lagi tau. Itu standarku bro. Kan kamu ngomongin topiknya abis itu. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan bicarain tentang Jurassic Park Indonesia. Dan juga kenapa komodo itu spesial. Dan juga apakah Jurassic Park ini yang akan dibangun di Indonesia ini harus dibangun atau dibiarkan saja gitu kurangnya gitu. Nggak usah dibangun seperti ini tuh. Kayaknya asik sih. Jadi pada malam ini kita berdua akan berbincang-bincang selama 2 jam dari jam 7 hingga jam 9 waktu Indonesia Barat, jam 8 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah, jam 9 hingga jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi Never, ngomongin komodo nih. Aku tuh kan suka banget sama dinosaurus. Film favorit aku kalau dinosaurus gitu sih. Yang nomor 1 sih pasti Jurassic Park. Jurassic Park baru Jurassic World dulu. Itu memang jatuh cinta langsung sama dinosaurus. Kan sekarang Indonesia juga bikin tuh Taman Indonesia Jurassic Park. Waduh. Kayak gitu juga. Bener gak sih? Tapi gimana menurutmu tentang filmnya Jurassic Park? Kalau ngomong tentang film Jurassic Park itu yang dari rekayasa genetik gitu kan? Gue kayaknya filmnya asik sih, tapi gue kayak lebih ketarik sama soundtracknya gitu. Soalnya gini, waktu kecil gue kan memang suka banget sama dinosaurus gitu kan, besar gitu. Kok sekarang udah punah gitu kan? Kalau ditunggangin enak gitu. Nah, kalau sekarang ditunggangin enak. Ya, kalau nggak digigit ya guys. Iya digigit. Kalau digigit mampus. Gini. Jadi waktu kecil gue tuh demen banget sama dinosaurus kan. Sampai gue sempat baca tuh tentang dinosaurus kan, tentang yang pemakan tumbuhan, yang pemakan yang karnivora, yang ini itu. Tapi kalau ngomong soal dinosaurus, iya herbivora maksudnya. Tapi kalau ngomong soal dinosaurus, ada loh hewan dari zaman dinosaurus dulu yang sampai sekarang tuh masih ada. Gokil nggak? Ya komodo kan? Komodo betul. Udah trivia banget ya. Ngeselin ya. Seru banget ya. Ya mungkin ada teman-teman yang mungkin nggak tahu kalau komodo itu mungkin dari zaman dinosaurus belum ada. Tapi memang dari zaman dulu itu komodo memang udah ada dari zaman dinosaurus. Asik. Makanya dia gede banget kan. Dia paling gede nggak sih komodo itu? Dinosaurus paling gede dong. Kadal terbesar. Mungkin sih. Setelah buaya darat. Wah ya itu memang nomor 1 tuh. Kalau di server melihat yang sendiri kan. Iya. Dino itu tapi tuh. Tapi Never, komodo itu spesial banget. Ada lagunya. Spesial? Apa tuh? Komodo taman baikku. Kodomo bu. Aku kan promosi Taman Nasional Komodo, jadi Komodo Taman Baikku. Masa nggak boleh sih mirip-mirip? Oh iya. Oke. Wah, dari pemain tuh maaf kurang gitu ya. Jahat sih like. Memang kurang. Tapi nggak apa-apa. Kan namanya juga suka banget sama pasta gigi Kodomo. Dulu waktu kecil suka banget nyanyi lagunya. Parah. Tapi sebelum kita masuk ke topik nih, kenapa? Ngomong soal pasta gigi Kodomo, lu memang pernah pakai dulu? Pakai lah, kamu dulu nggak pernah pakai? Enggak. Pepsodent aja sih.
Sumpah. Iya. Aduh. Kenapa ya gua Aduh, aku dulu suka banget soalnya rasanya kayak strawberry gitu kan, strawberry, melon dan sebagainya. Dan dia tuh nggak pedes kayak Pepsodent dulu waktu kecil kayak gitu. Iya sih. Terus aku waktu kecil Oke. suka telan. Kalau ditelan gitu Suka berbahaya telan? nggak ya? Berbahaya nggak ya? Gue pernah baca kayaknya enggak sih. Soalnya itu dibuat bahannya tuh aman kalau misalnya kena telan gitu sih. Jadi nggak terlalu berbahaya banget sih. Iya sih kayaknya sih. Kayaknya ya. Yaudah deh, sebelum Oke. kita ngomongin Komodo, kita bakal dengerin satu lagu dulu dari Akmu yang berjudulkan Dinosaur. Mantap. Oke, silakan mendengar. Enjoy. Wah. Itu katanya si Night artinya sedih sih aslinya. Kekecilan nggak Apa? ini? Oh iya. Iya, lagunya itu. Jadi kayak dulu waktu aku kecil memimpikan Memimpikan apa tuh? dinosaurus. Gitu. Nah, ngomongin dinosaurus nih, dinosaurus. Ngomongin Komodo. Iya. Suaranya Komodo tau gak sih guys, kayak gimana suaranya? Nah, ada yang tahu nggak guys suara Komodo itu gimana? Ada yang pernah dengar nggak sih atau cek YouTube gitu? Tapi aku belum siapin suaranya nih. Gimana guys? Jadi buat yang belum tahu, gue juga udah nonton videonya sih, Sar. Kayak gimana? Gue coba search gitu kan suara Komodo gitu kan di YouTube. Suaranya tuh tau nggak? Kayak ban mendesis. Lu ngerti nggak sih? Kayak gitu doang. Mirip ular gitu. Nggak ada suara-suara yang lain. Komodo. Gimana? Mas, makanya yang Gini suaranya. Tunggu denger. Kayak gitu suaranya. Kok bisa gitu ya? Aneh gak sih? Iya. Kayak orang gak selek yang baru belajar ngaji dan sedang menyempurnakan kol-kolahnya untuk melafalkan ho. Jadi kalau menurut gua itu kayak suara ban yang dikempresin gitu, tapi ya ada sedikit kasar-kasarnya gitu. Kayak ada mendesis kasar gitu. Katanya Dino kirain mengembi, enggak, bukan kambing. Kambing. Si Night bilang kayak orang membuang dahak. Iya kayak. Oh iya orang buang dahak. Iya betul juga sih. Aduh. Mirip seperti Nevermore. Rido bilang kalau kadal berantem kayak gitu suaranya. Ini Komodo kadal sayang. Gimana sih? Aduh. Tapi Komodo itu kan khas banget dan mereka itu mungkin dilindungi banget. Kenapa? Ini kadal yang biasa gitu. Kenapa biasa? Jadi Komodo itu kan khas banget tuh. Widih. Halo. Jadi Komodo itu kan khas banget ya Nevermore dan mereka itu dilindungi banget oleh UNESCO. Jadi apa aja sih ciri-cirinya Komodo tuh? Jadi yang pertama, kalau Komodo yang gede, yang dewasa itu sampai 70 kg jika hidup dalam alam bebas. Gitu. Nevermore. Terus yang kedua tuh, kalau Komodo dewasa yang di penangkaran itu bisa, bisa sampai 3 meter guys. 3,5 meter. Bisa tebak gak beratnya berapa? Beratnya tuh, jadi kalau Komodo dewasa yang di penangkaran tuh beratnya bisa sampai 166 kg. Nggak 1 ton juga, 300 kilo. Dari 70 kilo jadi 1 ton dong si Night, ya Allah. itu kadal atau itu truk? 300 kilo, oke lah. Halo Nevermore. Gue baru connect asli. Gue baru connect, nggak tahu dari lu ngomong apa. Aku tadi habis ngomongin itu. Jadi kalau Komodo dewasa
Di penangkaran hidupnya bisa sampai 3 meter dengan berat 166 kg. Kaget nggak? Gue baru Ya. tahu bisa sampai 166 kg. Kamu 3 tahu apa meter. lagi? Oh, yang gue tahu nih, komodo ini tubuhnya ini besar banget. Dan ini juga disebut sebagai kadal terbesar di dunia, guys. Nah, jadi kalau misalkan ditanya kan, apa sih kadal terbesar di dunia? Jawabannya komodo. Tapi bukan yang terpanjang ya. Ya, itu terpanjang di mana? kadal yang Afrika. Nah, itu bukan di Afrika, Sir. Itu kadal terpanjang dimiliki oleh biawak dari Biawak dari Papua. Hilang lagi, nevermore. Dia dibawa oleh alien. Aku sedih. Jadi kadal terpanjang itu namanya Varanus salvadori alias biawak Papua. Dan juga kalau ciri khusus dari komodo itu ya, kalau dilihat sekilas, gitu, nggak kelihatan giginya. Tapi giginya komodo itu sampai 2,5 cm. Ngilang tadi Anda, bro. Jumlahnya 60 buah. Kalian denger Nevermore nggak? Oh iya, dia nge-mute. Nah, terus nih. Halo. Oke, gue kayaknya kok nggak ada masalah jaringan ya? Biasanya nggak pernah lo kayak gini. Kamu nggak pernah ada masalah jaringan. Kenapa hari ini tiba-tiba ada masalah ya? Sengaja kamu. Nggak tahu kenapa. Aneh nih. Mau ikut giveaway juga kamu ya? Mau jadi pendengar aja. Dan gitu dong, Sir. Sampai mana tadi? Ini nih. Jadi habis itu kan aku kan bilang tadi giginya mereka 2,5 cm dan jumlahnya 60 biji. Bayangin di mulut kita gigi panjang gitu 2,5 cm 60 biji. Wah gila sih, zombie kali ya giginya kayak gitu. Banyak banget ya. 2,5 Oke, cm. fakta unik selanjutnya tentang komodo. Seperti mungkin kalian juga semua udah tahu, ini komodo ini adlon ini beracun, Sir. Guys, udah. Ya. Tahu. Jadi adlon itu beracun karena bisa ngebuat darah itu nggak bisa membeku. Oh. Jadi kayak faktor-faktor pembekuan darah tuh kayak protrombin tuh jadi nggak bekerja. Sehingga kalau misalnya kalian digigit, itu darahnya itu bakal ngucur terus dan nggak keluar. Dan seperti yang gue bilang tadi, karena ngebuat darah itu jadi nggak bisa membeku dan beracun, ini bisa membuat infeksi yang parah kalau misalnya dia ngegigit kita atau mangsanya. Dimana nanti kalian itu bakal lagi. Dimana nanti mangsanya itu bakal terkulai lemas. Jangan kangen juga dong. Kemudian akhirnya mati. Serem. Iya. Serem banget ya. Naudzubillah, jangan sampai kita yang digigit. Jangan sampai. Amin. Tapi jujur serem sih kalau darahnya ngucur terus. Berarti kayak orang-orang anemia gitu ya? Yang anemia kayak gitu nggak sih? Apa tuh? Orang yang kena anemia gitu, darahnya kalau misalnya dia nggak bisa membeku gitu darahnya. Kalau anemia, hemofilia. Oh hemofilia, anemia itu apa ya? Anemia kurang darah, Bu. Satai guys, sorry satai. Terus langsung nih ya? banyak nih anemia kan kurang darah. Langsung dijat semua orang ini. Netizen. Jangan gitu. Terus jadi komodo tuh juga punya lidah warna kuning panjang yang ujungnya bercabang. Mungkin gara-gara itu ya suaranya jadi kayak ular tapi yang lagi batuk, karena dia lidahnya kayak ular tapi mungkin gara-gara badannya besar jadi suaranya kayak gitu. Oh bisa juga sih, kerongkongannya lebar gitu ya. Katanya Dino. Komodo itu setahu karnivora murni. Ular lagi konstipasi. Nah kalau misalnya karnivora, kalau misalnya gini, kalau yang karnivora murninya gue setuju nih. Tapi kalau ular lagi konstipasi lagi suara mengedan gitu, aduh. Bahaya nih. Ini kenapa nih, Ca? Itu obat buat lu racun komodo. Kenapa Caca Ayu darahnya kental gitu? Terus fakta apa lagi nih, Nevermore? Gini. Jadi kalau misalnya komodo jantan tuh itu ciri-ciri tubuhnya itu lebih besar dibandingkan yang komodo betina.
Dan kalau warna kulit komodo jantan itu biasanya itu kalau nggak salah tuh abu-abu gelap sampai merah batu bata. Merah batu bata? Emang ada Iya. komodo warna merah? Aku baru Ini kan komodo merah. merah batu bata tapi nggak begitu merah banget. Ini kayak gambar yang gue kirim terakhir kan ada merah batu batanya tuh kalau misalnya lu lihat tuh dibarengin sama warna-warna hitam ya di bagian Oh. badannya tuh. Oh, aku kira kayak satu badan gitu loh. Satu badan warnanya Enggak. kayak blok gitu merah batu bata. Itu baru Nggak dipanggang gitu. namanya Ser. Dinoy, Sama orang diludahin nggak dengan langsung tanah kayak liat. itu. Aduh, Kan beracun. kena tanah liat. Bisa juga orang Diludahin dong. diludahin langsung KO gitu. Beracun dong. Iya, bukan kena corona. Oh, Aduh. Oh alah, apa kena lagi bisa? batu bata yang kayak gini ta. Oke, jadi kalau komodo betina itu tubuhnya lebih kecil, kulitnya hijau buah zaitun serta memiliki potongan kecil berwarna kuning pada bagian tenggorokan. Potongan kecil berwarna kuning, jakun. Komodo betina punya jakun. Wah, gue baru tahu. Menarik. Aduh. Bu, oke. Nah, terus sambungannya lagi, kalau komodo yang masih muda, itu warna kulitnya itu lebih cerah, yaitu kayak warna kuning, hijau, putih pada lapisan dasar yang berwarna hitam. Jadi lapisan dasarnya itu warna hitam, tapi bisa ada Kayak warna tadi. kuning, hijau atau putih. Iya, betul banget. Enggak warna-warna kayak ayam-ayam yang dijual waktu di depan sekolah dulu ya. Kuning, hijau, putihnya kayak ngejreng banget itu diwarnai itu. Parah. Aku soalnya di kepalaku tadi bayangannya gitu, komodo warna batu bata merah. Merah batu bata. Itu aku bayanginnya kayak bener-bener yang satu komodo gitu. Tapi ada base lainnya gitu ya. Tapi tahu nggak sih? Tapi Bentar. bego banget sih. Oke, lanjut. Jadi nevermore. Komodo itu dipanggil ora sama orang lokalnya orah. Iya. Dan mereka itu bisa makan hingga 80% bobot tubuhnya. Jadi kalau misal ya, dia 100 kilo dia bisa makan sampai 80 kilo. Kalau 70 kilo, dia bisa makan sampai 56 kilogram daging. Gila nggak tuh? Aduh, dan Waduh. kalau komodo betina itu independent woman. Karena mereka nggak membutuhkan komodo jantan untuk berkembang biak. Nah ini nih tujuannya girls. Jadi komodo betina nggak perlu jantan. Aduh, respect woman. We don't need no male komodos here. Nggak perlu buaya darat. Pakai bayi An independent tabung. woman who don't need no man. Iya, emansipasi komodo betina night. Oke. Aduh. Terus fakta unik nih Sir, yang mungkin teman-teman belum tahu atau mungkin udah tahu kan. Jadi komodo ini kalau misalnya dia kelaparan banget, terus dia itu nggak nemuin makanan di mana-mana, nggak nemuin hewan-hewan kecil gitu, dia bisa berubah jadi kanibal loh, asli. Serem sih. Aku kayaknya pernah lihat videonya dia makan sesama komodo gitu. Aku juga pernah lihat dia makan ular dan sebagainya. Random Makan banget ular. sih hidupku. Nah, terus karena ini kalau misalnya dalam keadaan dia sedang bertelur gitu kan, jadi kemudian bertelur guys. Udah. Jadi kalau misalnya dia kadang bertelur, kemudian dia ini ngelihat nggak ada makanan di sekelilingnya dari yang kecil, dia bisa makan bayinya sendiri atau anaknya sendiri waktu habis menetaskan telur itu. Iya, betul banget. Tapi banyak nggak sih kayak hewan-hewan yang kayak gini yang makan bayi-bayinya gitu? Kayak hamsternya temanku tuh dimakan loh bayinya. Beneran dimakan bayinya. Aku kira hamster makan biji matahari. Terus aku tanya temenku, hamstermu apa kabar? Katanya melahirkan. Iya, bayinya dimakan 2 kayak. Hah? Sedih. Nah, gini. Makanya biasanya kalau misalnya bayi komodo udah netas, itu biasanya mereka tuh langsung kabur tuh dari induknya, langsung menjauh. Ih, serem. Kalau misalnya keadaan udah netas gitu.
Nah, Nevermore. Udah aku capek ngomongin telur yang dimakan. Bagi para pendengar yang belum tahu nih, Komodo ini punya legendanya sendiri. Mau denger nih? Asik. Oh, nggak usah deh. Kita langsung cerita aja. Gini. Pada zaman dahulu kala ada seorang putri yang bernama Putri Naga. Ia hidup dalam sebuah pulau dan kemudian menikah dengan Moja, pemuda pulau seberang. Singkat cerita, sang putri hamil dan kemudian melahirkan putra kembar yang keduanya memiliki kelamin laki-laki. Hanya saja salah satunya memiliki bentuk berbeda yang mirip dengan kadal dan membuat pasangan ini malu. Apa itu? Mirip dengan kadal. Gitu banget bacanya, Bang. Iya. Aduh. Kedua orang Lancar. tuanya memberi nama Orah untuk putra yang mirip dengan kadal dan memberi nama Gerong untuk bayi yang normal. Orah terasingkan ke dalam hutan sementara Gerong diasuh sendiri oleh Putri Naga dan Moja. Kasian. Seiring berjalannya waktu, Gerong sudah tumbuh besar dengan tubuh gagah. Hingga saat Gerong berburu rusa, ia bertemu dengan kadal raksasa yang kemudian Gerong kejar dan hendak menghunuskan tombak. Wah, namun tiba-tiba Putri Naga datang dan melarang untuk membunuh kadal raksasa yang saat ini dikenal sebagai Komodo. Putri Naga menjelaskan kepada Gerong bahwa kadal itu adalah saudara kembarnya sendiri yang bernama Orah. Oh no! Sejak saat itu, masyarakat sekitar selalu memperlakukan Komodo sebagai saudara. Nah itu tuh guys, asal muasalnya. Kenapa Komodo diberi nama orang menjadi masyarakat di lingkungan sekitar itu ya? Wah, sangat Orah. edukatif sekali ya. Jadi dia tuh Orah. namanya Orah karena saudaranya sendiri mau menusuk dia dari belakang waktu dia jadi buaya darat. Serius. Aduh. Ada apa nih dengan buaya darat makanya sering banget disinggung-singgung nih? Kok? Karena buaya darat itu playboynya Indonesia kan buaya darat. Tapi keren juga ya namanya Orah terus ada ceritanya. Orang Indo itu ajaib sih biasanya dalam bikin-bikin cerita kayak ini. Contohnya tuh yang gue tahu Sura dan Baya kan, yang menurut gue sangat terkenal banget tuh, salah satu contohnya tuh. Tapi kan Buaya sama mereka bukan manusia, mereka memang buaya sama Suro. Suro itu hiu. Iya betul. Tapi tetap aja sih Buaya sama aneh. hiu. Iya sih. Aduh, tapi jadi intinya Nev, mereka tuh buang anak loh. Kasihan, anaknya dibuang gara-gara mirip kadal dan dia hampir dibunuh saudaranya. Parah banget sih, fix parah banget. Drama banget ya. Drama banget. Terus ya, kalau penemuannya ya, di tahun 1910 nih, kan itu baru ditemukan Komodo sama orang namanya Letnan Jacques Karel Henry van Steen van Hensbroek. Tolong I'm butchering. Aku butcher itu bahasanya gila. Dan dia itu waktu itu ditempatkan di Pulau Flores, Indonesia Timur oleh pemerintahan kolonial Belanda. Itu di tahun berapa tuh? 1910. Oke. Nah, dari waktu itu si Letnan Jacques ini kan, dia itu nerima kabar kalau misalnya ada buaya darat dalam tanda kutip yang berukuran sangat besar yang hidup Buaya di Pulau darat, Komodo. Iya, ini disebut oleh masyarakat lokal. Nah, ternyata hewan itu bukan buaya sama sekali, bukan dalam bentuk buaya, tetapi kadal raksasa yang besar. Nah, akhirnya si Letnan Jacques ini sadar kalau hewan ini tuh baru dalam sains gitu, dalam dunia sains. Sehingga akhirnya langsung diterbitkan deskripsi formal tentang hewan ini. Sehingga seperti yang sekarang kita ketahui disebut sebagai Komodo atau nama latinnya Varanus komodoensis. Tapi aku herannya satu sih jujur. Kan biasanya kalau misalnya penemu-penemu tuh dari Belanda kayak dari Inggris tuh mereka suka pakai namanya. Contohnya si Rafflesia arnoldi. Ini kenapa dia nggak namanya Varanus hensbroekis gitu. Jadi sekarang panggilannya bukan Komodo tapi Hensbroek, bayangin. Kalau nggak Henrysis gitu.
Panggilannya Yang Henry. soalnya gini, yang gua tahu tuh Varanus tuh nama Latin dari kadal. Terus Komodonya diambil dari nama wilayah tersebut. Akhirnya jadi deh Varanus Komodoensis. Gokil kan? Iya. Iya, dia yang mau request lagu nggak guys? Kalau mau request lagu ke aku atau ke Nevermore aja ya. Kalau nggak di podcast chat juga boleh kalau pengen dengerin lagu gitu. Terus, aduh Nevermore. Kira-kira pembangunan Jurassic Park itu, aduh, gimana ya? Mulai nih. Jangan dulu, jangan. Oke. Kasih teaser-teasernya dikit. Sebelum kita masuk ke topik kedua nih, Nevermore, gimana tuh menurutmu tentang ceritanya si Komodo tadi? Cerita yang mana nih? Itu udah banyak cerita. Yang orah. Gokil sih. Kira-kira di tempat lain yang mirip-mirip sama cerita orah itu apa ya? Kalau yang selain Surabaya yang kamu tahu? Aduh. Apa ya? Siluman nggak sih banyak banget gitu. Aku tahunya tuh kayak kuyang. Tapi kuyang bukan hewan sih. Kuyang itu ceritanya dia memang manusia. Itu memang manusia. Iya, aku out of topic dulu. Kuyang itu dia tuh yang kepala terbang itu loh. Panggilannya itu Lea, bisa kuyang. Tapi gitu mereka manusia, tapi mereka itu immortal. Gimana tuh? Itu ceritanya. Itu dari daerah mana sih? Kuyang itu kalau setauku ya, Kuyang itu panggilannya Kalimantan. Kalau Lea itu panggilannya Bali. Beda-beda panggilannya. Nah, ini sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, kita bakal mainin lagu yang berjudulkan Walk the Dinosaurs by Was Not Was. Asik. Enjoy. Boom boom, laka boom boom. Aduh, lagunya nih Kok gue jadi teringat lagu India ya? Nggak tahu tuh tanya sama si lagu boom boom. Aduh, Iya ya. Hilang lagunya. Boom boom laka boom boom. Aduh. Ini aku maaf. Sepertinya aku ada isu deh, guys. Oh, santai. Kalau cewek minta maaf, pasti gampang kok dimaafin. Iya nggak, guys? Cewek minta maaf bakal dimaafin dong. Sabar ya. Kalau laki-laki baru tuh, sejam 2 jam dulu, dimarah-marahin dulu, minta maaf 10 kali dulu, baru. Ya udah. kamu aku maafin. Jangan gitu lagi ya. Iya. Nah. Gini dong. Tapi Nevermore. Asik. Nah, setelah ini tuh kita bakal ngomongin apa nih? Tentang pembangunan Jurassic Park di Indonesia. Oh iya, hampir lupa. Jangan lupa sih. Hampir melupakan Anda. Saya sudah biasa dilupakan seperti itu. Oke, kita jangan mengarah ke situ, oke? Fokus. Aduh, udah podcast relationship-nya. Oke. Jadi gini nih. Untuk pembangunan Jurassic Park Indonesia ini ya, di Pulau Rinca ya. Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mereka itu menata dan mengembangkan kawasan strategis pariwisata nasional, singkatannya KSPN, super prioritas di daerah Labuan Bajo, NTT. Nah, salah satu kawasannya yang bakal didesain itu ya Pulau Rinca itu, yang bakal dibikin jadi Jurassic Park. Jadi pembangunannya bukan cuma Pulau Rinca aja, tapi juga daerah Labuan Bajo juga. Nah, pulau ini bakal disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi
dengan cara yang berkelanjutan. Terus tujuan utamanya itu untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara yang berkelanjutan. Gitu katanya Menteri PUPR-nya. Jadi memang untuk nge-guide orang-orang atau masyarakat di sekitar situ ya bisa mendapatkan penyerapan ekonomi yang lebih baik gitu ya. Jadi untuk meningkatkan ekonomi, mungkin juga meningkatkan pariwisata di sana kan. Jadi mereka juga lebih kaya dan bisa mengedukasi orang-orang tentang komodo sambil lihat langsung gitu. Nah, terus melalui Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR ini udah menganggarin, ini fantastik banget sih, gua ngeliat biayanya sih, sekitar 52 miliar rupiah untuk menata kawasan Pulau Rinca yang meliputi kayak bangunan pusat informasi, sentra atau pusat souvenir, kafe, dan juga toilet publik. Nah, selain itu juga nih guys, kemudian dibangun juga tuh kayak kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka untuk publik, penginapan, dan juga untuk peneliti serta pemandu wisata atau ranger yang nanti bakal ada di sana. Selain itu, ada lagi nih tambahan 56 miliar untuk area trekking pejalan kaki yang didesain melayang atau elevated agar nggak ganggu komodo yang lagi keliling-keliling gitu. Terus mereka juga mau meningkatkan kualitas dermaga, dibangun sarana prasarana pengaman pantai, dan dermaga di Loh Buaya yang 56 miliar itu. Jadi beda dari 52 miliar yang dibilangin Nevermore tadi. Dan berarti akan dilaksanakan 2020 ini. Berarti itu digabung dong, 52 miliar tambah 56 miliar. Jadinya 108 miliar. Asik ya. Minta 1% dong, Bang. Aduh, 1%. 1% berapa tuh? Lumayan banget tuh ya untuk beli mobil ya. 108M 1%-nya 1M bukan? Berapa sih? Hitungin dong guys. Aduh, matematika aku kurang nih. Ini dari Kompas ya guys, media asing ikut soroti proyek Jurassic Park gitu. Terus sebelumnya ini si Dino ada ngetik nih. Jadi Taman Nasional Komodo itu bukan cuma satu pulau, tapi terdiri dari beberapa wilayah perairan dan daratan. Dan sebagian besar wilayah itu nggak boleh diutak-atik sama sekali. Ada zona yang dinamakan zona pemanfaatan, luasnya sekitar 824 hektar dari luas 40.728 hektar. Dan bangunan yang dibuat itu luasnya hanya 1 hektar. Iya betul, ini sebenarnya poin yang bakal kami bilang juga tadi. Itu udah ditulisin sama si Dino ya. Jadi sebenarnya guys, dari pembangunan di situ itu hanya 1 hektar doang nanti yang dibangun untuk semua rencana yang udah dibilang itu. Nah, terus kantor pengelolaan kawasan itu supaya sistem pariwisata TN Komodo itu bisa lebih terpadu. Betul banget. Tanahnya emang berapa hektar sih? 1 hektar kecil ya? 1 hektar. Lumayan loh, lumayan luas loh. Lumayan luas kan ya. Terus setahuku juga Pulau Komodo itu bukan cuma di satu tempat. Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo itu berada di 3 pulau, yaitu di Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan pulau apa satunya? Bentar, gua ada. Itu kalau nggak salah, Pulau Padar. Iya, Pulau Padar. Gitu. Dan Pulau Komodo itu ditutup total gitu. Menarik. Nih, tapi dari pandangan lain, gambarnya nih terbesar. Biar gua kasih sama teman-teman. Nih, cantik ya. Dengan total individu yang sedikit banget tuh di setiap pulau-pulaunya tuh. Oh, ada 2 lagi ya, Nusa Kode dan Gili Motang. Tapi Pulau Padar kok dikit banget ya, 6 individu doang. Padahal dia taman nasional loh. Lebih gede Nusa Kode sama Gili Motang. Gue juga gak ngerti, tapi memang gokil sih. Oh, ini deketnya Lombok. Oh iya, sebelah sananya Lombok ya. Betul banget. Tapi keren sih. Gitu. Pulau Rinca itu berarti kedua terbesar dong. Kalau Pulau Komodo kan 1.700 plus. Kalau Pulau Rinca itu 1.000 plus. Nanti bakal dibangunnya di Pulau Rinca. Katanya kecil gitu bangunannya. Enggak sih, dibandingkan pulaunya kecil gitu. Untuk menjaga kualitas komodo. Kualitas komodo dong. Menjaga ekosistem komodo. Betul gak sih?
Iya, menjaga ekosistem komodo. Terus nih, aku tadi lihat tuh kan, baca-baca dari yang dikirim Night tuh, yang Hmm. dari pandangan arsitek. Hmm. Itu menarik banget sih menurutku. Nah, Iya, kata si boleh banget arsitek di-share. ini agak kontroversial gitu pembangunannya itu. Dan ekosistemnya itu bakal terganggu. Kenapa? Karena ini bisa membunuh komodo secara perlahan karena 3 aspek. Karena cahaya, suara, dan bau. Jadi kalau misalnya malam-malam kan terang tuh. Terang karena ada peradaban kan. Ada hotel, ada apa, ada toko, mungkin buka lah ya. Karena cahaya itu mengganggu makhluk-makhluk nokturnal yang terbiasa gelap. Itu satu. Waduh, nocturnal. Terus kalau ada suara, itu mereka kan biasanya kayak terus sekarang ada suara-suara gitu. Jadi mereka bakal merasa terganggu dan stres. Nah, mereka bisa mati karena Betul banget stres dengerin olololonya itu, kan berisik tuh. Gitu. Sama stres juga dengerin curhatan mereka di push channel. Aduh, dengerin curhat. Aduh. Makhluk Sorry guys. anak Discord. Saya kesindir. Kalian semua kita semua Aku tersindir. tidur. Mau Enggak, nyindir aku kita enggak. Aku semua. tidur sebelum jam 12. Aku sekarang makhluk pagi. Aku sudah berusaha keras untuk tidak menjadi nokturnal, tau gak sih? Susah banget caranya. Nah, terus yang terakhir itu kalian bau-bau manusia, mereka menghindar dari manusia. Berarti komodo termasuk hewan yang sensitif juga gitu ya? Berarti ya. Untuk Bisa hal-hal jadi. kecil seperti itu. Nah, kan rantai makanan tuh, nggak cuman komodo aja. Misalnya komodonya udah terbiasa, tapi mungkin makanannya tuh menghindar gitu loh. Terus mereka harus mencari makanannya. Kalau mereka nggak bisa rely on humans lagi, kalau mereka nggak bisa dapat daging dari manusia, tuh. Tapi menarik juga jatuhnya bisa ke kanibal ya kalau lingkungannya terganggu, terus akhirnya mereka nggak bisa cari makanan sebagaimana mestinya gitu kan, sewajarnya. Ya banyak pertimbangan lah, oke lah, asik. Ini kalau dari terminologi arsitekturnya ya, hal tersebut adalah semiotika arsitektur non-fisik. Tuh, buat anak arsitek silakan. Aku hanya melontarkan sebuah kata yang kurang aku tahu, tapi cahaya, bau, dan suara-suara itu arsitektur yang mengurus bagian situ juga, katanya. Kalau aku kurang benar silakan dibantu. Katanya Wias nih, periode sekarang pemerintah emang gencer-gencernya pariwisata dan akan nyiptain 10 Bali baru. Salah satunya pulau dibikin sirkuit MotoGP di Mandalika. Widih. Oh, yang ini Nui. Ntar kita bahas. Ini menarik sih fotonya. Soalnya kan gini nih, menurutku kalau foto itu biasanya one sided dan mereka tuh menceritakan sebuah cerita hanya melalui lensa fotografernya. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi 360 dari si fotografer itu. Mungkin ada yang berdiri di belakangnya, kayak mungkin dia cuman memotoin, oh ada komodo depan truk. Nah, tapi tanpa konteks ya Nevermore. Menurutmu gimana ngeliatin si orah ini di depan truk? Kalau misalnya tanpa konteks, pasti gua mikirnya gini. Di situ ada komodo jalan. Berarti itu habitat dia dong. Kan yang berarti dia biasa lewat di situ, jalan di situ, mencari makan di situ. Terus kalau gua ngeliat tanpa konteks, berarti truk-truk ini masuk ke daerah yang sebenarnya itu tempat dia biasa untuk tinggal di situ. Jadi menurut gue pasti kebanyakan orang jadi negatif melihatnya. Kalau menurut gue ya, tanpa konteks, tanpa ada penjelasan gitu, dengan hanya gambar seperti ini. Kalau menurut gue, tapi gue nggak mau suzon sih. Pasti ada cerita lah di balik itu kenapa bisa gitu kan. Apalagi kan si komodo ini ya, komodo itu dilindungi sama UNESCO, Seven Wonders of the World, terus betul. Dia juga endangered. Jadi orang-orang itu kayak, wih babai, truk merusak. Terus fun fact-nya lagi nih guys, ini tuh
truk pertama setelah beberapa puluh tahun gitu atau 6 abad ya. Iya, Kalau betul nggak banget. salah, udah lama Mhm. gitu kayak nggak pernah ada truk. Terus ini truk yang pertama kali menginjakkan kakinya, maksudnya roda. Truk yang pertama kali menginjakkan rodanya di Pulau Rinca setelah sekian tahun lamanya. Iya, Tapi betul jujur sih, banget. kalau aku lihat dari foto ini dan dari ekspresinya Komodo, tapi aku bukan ahli ahli ekspresi Komodo ya. Ini tuh kayak kucing yang di pinggir jalan, terus Kucing. dia tuh ngeliat ada motor lewat gitu aja sih. Nah, terus mereka kayak, ya aku udah biasa lewat sini, terus ada benda ini lewat, ya udah aku jalan gitu loh. Mhm. Tapi mereka kayak nggak takut nggak sih? Lucu banget sih. Oke, ini kita selanjutnya mau bahas apa nih, Ser? Penataan sarana boleh ya, dan prasarana. Penataan sarana Sarana dan dan prasarana. Wih, menarik sih itu. Menarik sih. Nah. Ini ada bacaannya nih kan. Jadi pengembangan wisata alam ini sangat dibatasi. Mungkin beberapa poin tadi udah dibilang di awal ya, dan hanya pada zona pemanfaatan tersebut. Di mana prinsip kehati-hatian ini ditetapkan sejak dari perencanaan ruang kelola di TNK tersebut. Ada luasnya, daratannya, baharinya, titik untuk diving, dan juga untuk snorkeling. Asik sih. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kayaknya aku mau mainin lagunya Kak Angel Beats dulu deh. Lagunya si asik. Keshi. Asik. Keshi yang berjudulkan katanya Kak Angel, pilih aja tuh lagunya. Aku kan kayak, lagu yang mana nih? Dia aku, terserah aku aja ya Kak. Iya dong, kan dikasih pilihan. Tapi aku takut salah. Enggak salah, yuk. Yang mana Cowok nih ya yang lagunya? takut salah. Cowok yang takut salah. Nih aku cap cip cup kembang kucup. Aku pilih Right Here. Aku maaf ya, aku nggak pernah denger lagunya Keshi. Yaudah, ini dia lagunya Keshi yang berjudulkan Right Here. Asik, have fun. Asik lagunya ya. Asik dong. Ternyata enak banget ya lagunya Keshi. Ntar mungkin aku bakal dengerin lagunya Keshi lagi. Tapi gini, gimana nih ngomongin bangun atau biarin nih? Pulau Rincanya, Taman Nasionalnya, gimana nih? Ada kelebihan dan kekurangannya dong pasti. Kalau kelebihannya gimana tuh Nevermore? Kalau kelebihannya tadi yang kayak gue bilang tadi ya. Jadi pemerintah sangat hati-hati dalam pembangunan. Ya meskipun tadi seperti yang udah dibilang gitu, kalau misalnya yang lahan yang di tempat yang bakal dibangun tuh kecil, tapi walaupun kecil itu dipastiin kalau dalam program pembangunan ini nggak akan berdampak pada Komodo dan juga lingkungannya. Dimana statement ini juga diulang-ulang oleh Dirjen, diulang-ulang berkali-kali gitu. Walaupun cuma kecil 1 hektar, tapi tetap diawasi gitu. Jangan sampai memberikan dampak yang nggak diinginkan terhadap Komodo dan juga lingkungannya. Tuh. Takutnya kan omongan dia omongan buaya aja, palsu takutnya. Terus gimana tuh? Terus bangunan yang dibuat itu juga nggak menempati lahan baru, itu harus dikasih tanda kutip, dan menyatukan bangunan-bangunan yang sudah ada. Tuh. Selain jadi nyambungin yang udah ada gitu. Ya betul, nyambungin yang udah ada. Terus dan juga yang paling penting lagi, fasilitas pemerintahan ini tidak dikelola secara private oleh suatu perusahaan. Oh berarti cuman government doang dong, mereka yang memegang gitu. Nah itu unik, karena gini, dari yang gua baca udah ada perusahaan yang ngajuin atau ngetender gitu, biar mereka bisa membantu kan untuk pembangunan ini, tapi sampai sekarang belum diterima sama pemerintahan, belum diterima. Underline. Tapi belum tahu ke depannya, Ser. Underline. Ya. Belum, not yet. Berarti bisa jadi tuh ke depannya, bukan nggak akan tuh. Belum.
Itu kita kurang tahu guys. Itu kita kurang tahu Sekarang kalau soal seperti itu. belum. Nantinya gimana? Iya, betul banget. Kan kalau nantinya sekarang kan belum. Terus kalau nantinya gimana? Kalau mereka ada duit banyak tuh, terus mereka beli lahan di sana, beli lahan di sini, terus ada peluasan, terus satu pulau isinya Jurassic Park. Kan takutnya gitu. Soalnya gini ya menurut gua ya. Walaupun ini sangat kalau menurut gue program apapun dari pemerintah tuh yang dilakuin sangat baik gitu kan. Pasti untuk kebaikan suatu kebaikan dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk menarik wisata dalam suatu wilayah. Tapi yang buat buruk tuh oknum-oknum di dalamnya sih menurut gua. Kan berkaca dari kasus-kasus sebelumnya kan yang mega karya gitu kan. Ya kita harus positif aja deh. Positif aja. Percaya deh sama pemerintahan menurut gua. Ya gimana lagi kan? Soalnya gini, infrastrukturnya apalagi tuh? Selain infrastruktur bagus dari government. Selain infrastruktur kan, yang udah dipaparin tadi sama Pak Dirjen, dan juga ini nih yang penting nih, 70% dari hasil penerimaan sektor pariwisata di TN Komodo itu masuk langsung ke masyarakat yang menjadi operator kapal, masyarakat satu, dan juga 20%-nya itu dalam bentuk sektor kuliner dan juga penginapan. Jadi untuk masyarakat ini juga besar banget gitu dikasih gitu. 70%. Tapi ini aku takutnya dikorupsi loh. Kan dia bilangnya kayak begini ABCD, tapi mereka nggak transparan. Terus diminta reportnya mana? Besok. Mana nih laporannya? Besok. Gitu. Iya, itu kita bicara nanti lah ya. Harus diperketat lah ya. Supervisingnya harus diperketat, pasti harus ada tuh. Tapi bagus sih, maksudnya niatnya bagus, tapi semoga perlakuannya ini loh nanti waktu dilaksanakannya. Terus kalau foto tadi tuh yang ditunjukin Dino itu, yang kita tadi lihat tanpa konteks. Betul banget. Jadi komodo yang menghadang truk itu nggak sih? Iya kan? Iya, yang bisa dibawa ke bawah nggak Noi? Video, ini nih. Coba. Nah, jadi ini yang tadi ditunjukin Dino ya guys. Mana tuh? Jadi kamu kalau scroll ke atas, kamu bilang kamu memberhentikan si truk. Padahal dia, jujur sih kalau di mataku sih dia lagi jalan-jalan santai gitu, nggak kayak di depannya truk terus dia kayak suara tadi yang aku tunjukin gitu. Nih. Ini gua kirim gambarnya nih. Wah, kita 3 dong keluar dong. 3 dong. Pasti punya gua dihapus, sudah yakin gua. Enggak, punya Dino yang dihapus. Nah, jadi karena memang itu gimana ya gua bilangnya ya. Itu kalau tentang komodo menghadang truk, itu memang sebenarnya kalau menurut gua gini, penggunaan kata menghadang itu bahaya banget loh digunain. Itu kayak menggiring opini publik ke satu titik yang jatuhnya negatif kalau menurut gua. Mungkin kalau menurut gua ya kemudian cuma lewat doang gitu, santai gitu. Nah, kenapa gua bilang kita harus percaya sama pemerintahan soal hal ini? Tuh? Karena kan gini, bisa aja dia menghadang beneran. Iya, betul banget. Nah, soalnya setiap hari di lokasi pembangunan itu ada 10 orang ranger. 10 orang ranger ini yang bertugas untuk memeriksa seperti kolong mobil, tumpukan material, dan hal lainnya sebagai upaya untuk memastikan keselamatan komodo. Tapi aku bayinya gini, dia nyari-nyari di kolong. Dilihat di kolong mobil, halo ada komodo nggak? Terus dia nyari lagi di kolong tumpukan material, halo komodo. Terus tiba-tiba dia cari lagi tuh di bawah kolong, terus komodonya kaget kan? Dia nggak nyangka. Halo ada komodo, terus komodonya kaget, wah terus kayak langsung dihap gitu, terus gimana? Ya, dihap. Langsung berdarah dong. Soalnya soalnya gini, pasti mereka ada safety toolsnya juga lah untuk memeriksa hal seperti itu kan. Pastilah, nggak mungkin lah mereka dengan tangan telanjang, dengan kaki biasa, nggak safety first gitu kan.
Terus soalnya kalau misalnya yang gua baca juga tuh dari sekitarnya itu ada beberapa ekor komodo juga yang udah akrab sama manusia. Nah tapi kembali lagi kan ada satu berita tuh kayak bangunan yang rame di medsos tuh gimana kan. Nah itu gua ada baca komentar orang itu nyesel banget. Soalnya banyak orang yang belum tahu kalau bangunannya itu hanya 1 hektar doang. Hanya 1 hektar Dari doang yang dibahas. berapa Dari hektar sih? beberapa Gede puluh banget ribu ya hektar berarti ya. tadi tuh. Dari 173.300, terus daratannya itu 40.728. Oh. Iya betul banget. Dan hanya 1 hektar doang yang dipakai gitu, yang dibangun gitu. Itu kayaknya hal-hal yang harus diingat gitu deh. Ketika Menarik sih. kita mau, soalnya kan cuma 1 hektar doang kan. Ya dari 143.000 yang dipakai cuman 1 hektar aja. Iya, Terus betul juga banget. kan, tadi kata siapa ya? Wias ya tadi, dia bilang ada peningkatan populasi komodo. Nah aku sama Nevermore tadi ngeliatin apa si Dirjen ya ini namanya. Mungkin sebelum ke situ Sar, waktu lu lagi nyari, ini si Caca Ayu lagi baca nih. Kalau gua sih bangun aja. Oh berarti dia pro nih. Proyek sebesar dan dipandang dunia begitu, gak mungkin gak ada tuangan dari ilmu para ahli yang lain, kayak etologi DLL dan lain-lain. Apa tuh etologi? Lagian etologi, gue juga baru tahu nih. Etologi apa nih? Aku taunya ethos itu pakai emotion. Bukan sih. Ethos, pathos, logos. Kalau ethos itu, ethos itu statistik nggak sih? Data-data. Oh itu logos. Caca Ayu is typing. Oke, lanjut Nevermore. Sorry. Oke. Lagian barusan gue dijelasin sama kakak gue yang orang arsitektur, mantep. Dan dia ngerasa nggak masalah sama pembangunan proyek Komodo Park itu. Karena gue males nulis ulang yang kakak gue omongin. Jadi sekian aja pendapat gue. Oke. Ibu berkaca pada pandemi ini, aku tidak terlalu yakin. Iya sih, menarik sih. Tapi aku dengar ya, kok dari infrastruktur kayak gini ada yang bilang, wah itu komodonya berarti dikurung di dalam tuh, mereka nggak bisa berkeliaran bebas katanya. Nah, ini juga tadi kan kita habis nonton tuh aku sama Nevermore dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, namanya Insinyur Wiratno tadi. Dia bilang tadi udah ada peningkatan, komodonya ada peningkatan tuh. Dari 2018 itu 2.897 individu. Terus di 2019 itu 3.022. Jadi ada 125 individu yang bertambah. Jadi nambah gitu, bayi-bayi. Tapi partisipasi masyarakat dalam memilih keputusan dibangunnya taman ini, kita kurang tahu detailnya kayak gimana. Dia cuman kayak memaparkan bagaimana ini akan dibikin dan bagaimana ini akan bagus untuk ekonomi dan bagaimana ini akan aman dan nyaman untuk para pendatang dan komodo. Ya nggak sih? Dan juga poin yang tadi udah gua bilang tadi ya, yang harus digarisbawahi itu sesuai dengan program ini. Jangan lupa kalau 70% penerimaan sektor pariwisata ini langsung ke masyarakat yang menjadi operator kapal, gitu. Dan 20% itu untuk sektor kuliner dan juga penginapan. Asik banget sih. Nah ini aku tadi ya Pro banget ya. investasi dalam ruang hidup komodo. Ini aku kurang tahu banyak sih. Aku cuma lihat aja. Terus katanya ini ada PT-PT yang mereka invest di daerah komodo. Contohnya di Pulau Tatawa itu ada sebuah PT yang investasi 17 hektar. Terus ada sebuah PT di dekat Pulau Rinca, dia investasi sebanyak 22 hektar plus. Nggak insentif amat lihat komodo. Cuma dengan pembangunan itu kegenjot nggak sih muncul turis lokal banyak, sementara masih pembangunan udah cancel sana sini. Wah asik sih ini. Kalau gua ngelihat salah satu bonus positif yang diharapkan dari pembangunan Taman Komodo ini, turis lokal maupun internasional.
Itu bonus positif yang menurut gua gede banget ya kan menurut gua. Karena memang tujuannya juga itu kalau menurut gua ya. Kalau untuk melihat apakah bisa kegenjot, mungkin ya lihat situasi. Jujur sih kalau menurut ini gua. mereka bisa bikin bagus dan juga bisa bikin bisa bikin aman dan nyaman untuk para turis, bisa bagus tuh. Nah, katanya peneliti LIPI nih, ada lagi nih. Kalau menurut peneliti LIPI ini yang dari aku baca ya, dia tuh bilang, bisa jadi sebuah sarana edukasi. Jadi si Evi Ayu ini, si peneliti Herpetofauna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu menduga pembangunan Jurassic Park itu digunakan untuk sarana edukasi bagi masyarakat, melayani keperluan edukasi masyarakat tentang adanya komodo yang habitatnya terbatas gitu. Nah, dalam upaya konservasi itu ada 3 pilar, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi kata dia tuh sah-sah aja untuk daerah ini dijadikan pemanfaatan tempat wisata. Salah satu bentuknya ya Jurassic Park itu. Dan itu juga bakal mengedukasi bukan hanya warga lokal, bukan hanya warga orang Indonesia, tapi juga kancah internasional untuk mengerti komodo itu gimana sih bentukannya, komodo itu hidupnya gimana sih, kan guide-guide-nya orang sekitar juga. Dan kayak kamu bilang tadi, Nevermore, mereka bisa jadi kaya gitu. Iya, nah terus kalau tentang foto truk viral tadi, buat yang belum tahu, enggak semua komodo itu, gua salah bahasa nih. Beberapa komodo itu sifatnya itu jinak, guys. Dan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Soalnya dari yang gua baca juga tuh banyak komodo yang biasa di pemukiman warga sehari-hari. Soalnya kalau misalnya yang gua baca tuh komodo itu juga bergantung dengan manusia, di mana mereka biasanya manusia ini atau warga yang sekitar situ membuang sisa makanan dan komodo juga memakannya. Seperti itu. Kayak nasi atau mungkin daging atau tulang itu biasanya dikasih sama masyarakat di situ. Dan untuk sejarahnya yang unik juga, iya, bukannya mereka makan daging? Iya betul, mereka makan daging. Tapi kalau kasih nasi, yang gue baca dikasih nasi plus daging plus tulang dicampur gitu. Jadi mereka langsung serobot aja semua gitu. Dari yang berarti gua baca. kayak kucing jalanan dong yang biasa kita kasih nasi bekas. Tapi bedanya di sana komodo. Lewat depan rumah dikasih nasi bekas. Sini. Apa biasanya panggilannya? Miau miau. Ini panggilannya sini. Kalau kucing kan miau miau gitu. Miau sini. Kalau mereka mau panggil komodo ke depan rumahnya. Kesini. Kijang satu. Astaga. Oke. Nah, soalnya komodo ini juga udah berdampingan tuh dengan manusia itu. Kalau yang dari gua baca sejak 35 tahun yang lalu itu udah ada interaksi dengan pemberian seperti daging, seperti tulang atau hewan-hewan lainnya gitu. Dimana juga di satu titik komodo ini juga bergantung sih dengan manusia, tapi masih tetap hewan liar ya gitu. Masih tetap hewan liar tapi mungkin lebih jinak gitu dibandingkan hewan-hewan yang lain. Ya tapi bahaya juga sih kalau misalnya dekat-dekat komodo sih. Nanti dia lalu dimakan. Komodo di bawah kolong diam merayap. Datang seorang ranger, lalu dimakan. Kan dia kadal, ceritanya dia kadal. Iya sih, kadal terbesar tapi bukan terpanjang. Ya, betul banget. Sedihnya dia bukan buaya darat, tapi dulu waktu pertama kali ditemuin dia dipanggil buaya darat loh. Ini nih aku nemu ngakak banget. Ya, sesuai juga dengan yang udah aku jelasin tadi tuh, si peneliti tadi. Aduh. Ini ketakutan masyarakat nih. Ketakutan masyarakat tuh
disebarluaskannya, jadi diperbesarnya area ini. Jadi kalau areanya ini diperbesar wisata alamnya, bisa jadi mengganggu kehidupan komodo-komodonya yang di sana sono. Terus stres gitu guys, bukan cuman komodonya, hewan-hewan lainnya, makhluk-makhluk lainnya bisa jadi juga berkurang kan, meskipun Iya itu sih. daerahnya komodo kan juga ada ular dan sebagainya. Kalau di sana itu ada apa lagi ya selain komodo? Ada apa lagi ya? Gue baru sadar deh. Soalnya yang disorot banget tuh komodonya kan. Iya, Di situ. Jadi soalnya hewan-hewan lain mungkin tidak terekspos gitu. kalau hewan-hewan lain di Pulau Komodo nih ya, katanya ada banyak, ada burung kakak tua kecil loh. Wah, Kakak tua kecil jambul kuning. Widih. Terus apalagi nih? Selain itu ada yang lainnya. rusa Menarik juga juga ada, sih. Ser, kalau nggak salah, Ser. Rusa. Jadi Ada rusa ya? Ya dimakan sama dia. ada rusa liar atau gimana gitu. Nyam, Gue ada nyam, nyam. gambarnya nih. Asik sih. Keren banget sih kalau di sini sih. Katanya Cantik kalau ya di Pulau pulaunya. Komodo itu, di Balai Taman Nasional Komodo ada 773 individu kakak tua kecil jambul kuning. Wis. Menarik nih. Tahu nggak sih? Dulu ke tetanggaku punya kakak tua kecil jambul kuning. Dia itu kalau anak pertamanya pulang dia sering Lisa. Terus kalau ada orang lewat dia suka Assalamualaikum. Tapi ya, Ser, ya, hewan gitu gue juga dulu pernah punya sih. Punya burung kakak gitu sih, tua. jambul kuning. Iya, punya dulu. Jadi ada saudara gue yang dari Papua datang gue kan. Wow. Jadi dia Si burung. negatifnya dia menyelundupkan burung tersebut. Karena kan itu kan hewan yang dilindungin kan. Ya akhirnya jadi hewan peliharaan gitu. Namanya Yakob. Yakob. Oh, nama Yakob. aku kira nama sepupumu namanya Yakob, ternyata bukan. Jadi yang menyelundupkan itu namanya Yakob. Enggak, nama burung kakak tuanya Yakob. Yakob atau Yakub. Ini sih Ini asli, bagus fotonya. bagus nih. Waduh, Kok cantik sih. Coba Nih, mungkin gua kita baca bacain satu. satu gitu ya. Ser, mau bacain satu nih dari si Asif Tier nih. Kopas dari FB Info Hewan Prasejarah. Biawak atau komodo ini spesies biawak endemik di Kepulauan Komodo atau Flores NTT. Anggota terbesar dalam suku Varanidae. Ukuran sekitar 3 meter, berbobot 100 kg. Itu yang di Penangkaran. Kalau berdasarkan catatan fosil sudah muncul 2 juta tahun yang lalu. Menyeberang dari Australia melalui paparan Sahul. Ini adalah pemangsa puncak, ya. Oh, menarik. Pemangsa puncak di Kepulauan Komodo yang memangsa vertebrata dan memakan bangkai. Gigantisme pulau yang dialami Komodo merupakan bentuk adaptasi karena tidak memiliki pemangsa alami dan hidup terisolasi. Dalam berburu, Komodo mampu mengejar mangsa dengan kecepatan 20 km per jam, kayak kita naik sepeda lah ya anggapannya, dan mengendus mangsa dalam radius jarak 9,5 km, serta menggali tanah sedalam 1-3 meter, berenang sejauh 5-10 km. Dalam membunuh mangsa, mereka menggunakan gigitan yang mengandung 60 bakteri patogen. Iya, Patogen. Terus Taman Nasional Pulau Komodo ini adalah kawasan konservasi alam yang menjadi habitat satu-satunya biawak komodo di dunia. Saat ini terdapat 2.793 ekor komodo di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. 1.288 ekor terdapat di Pulau Komodo, 1.336 ekor di Pulau Rincang. Nah, ini pulau yang bakal dibangun tuh.
83 ekor di Gili Motang dan 86 ekor di Nusa Kode. Lanjut, Sir. Mereka Sedangkan dapat ditemukan di hutan hujan, dalam savana, dan di pantai. Komodo menjadi salah satu biawak dilindungi dalam Permen LHK nomor 106/2018 dan berada dalam daftar Appendix 1 dalam CITES dengan status rentan atau vulnerable dalam IUCN Red List. Ih, menarik. Peraturan Menteri. Baik. Aduh, maaf, aku soalnya suka manis-manis, jadi di kepala aku langsung kayak gitu. Menarik infonya tadi, mirip dengan yang kita utarakan tadi ya, yang di luar itu, yang nggak di penangkaran, dia bisa hidup sampai 70 kg besarnya, tapi kalau di dalam penangkaran bisa sampai 100 plus. Widih, berat banget. Dan mereka bisa makan sampai 80% loh. Bayangin guys, kalian misalnya beratnya 50 kilo. Nggak bisa ngitung kalau 50 kilo. Kalau kalian misalnya 100 kilo, bisa makan 80 kilo. Aduh, matematikaku harus belajar lagi. Ih, bisa berdiri, lucu banget. Oke, kita mau bahas apa lagi nih, Sir? Tapi gini Nevermore. Selain Komodo nih, kan kita dari tadi bahasin Komodo dan Taman Nasional Komodo yang berada di NTT. Aku mau ceritain nih, ada berbagai taman nasional lain. Kan Indonesia ini penuh dengan flora dan fauna. Nah, yang pertama nih, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Bisa ulangin nggak guys? Kalian bisa tulis nggak? Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Aduh, Bone, Taman Nasional. Ih, keren, kamu bisa. Bogani Nani Wartabone. Nah, di sini tuh ada di Sulawesi Utara, dan Taman Nasional ini merupakan habitat dari burung endemik khas Sulawesi, yaitu namanya burung maleo. Kecil, cuma 60 cm gitu. Cantik banget. Nggak cuma burung maleo, ada juga burung raja udang merah. Ini nih, burung ucunya ini aku kirim. Nah, ini burung maleo. Ada raja udang merah. Terus ada anoa juga di sini. Gitu. Terus tuh banget ya. Ini ada lagi nih yang namanya Taman Nasional apa tuh, Nevermore? Taman Nasional apa nih? Yang kedua itu ada namanya tuh Taman Nasional Laiwangi Wanggameti Flora dan Fauna yang ada di Sumba atau Nusa Tenggara Timur, di mana Indonesia ditempatkan spesial di Taman Nasional satu ini. Soalnya Taman Nasional ini cocok banget nih bagi yang ingin melihat binatang-binatang liar khas Indonesia, seperti misalnya biawak, ular sanca timur. Iya. Biawak kamu, buaya darat. Aduh, gua kira ada sesuatu gitu. Biawak ya, ular sanca timur, ayam hutan, lalu yang terakhir tuh babi hutan. Aduh, gua ngomong babi. Lu ngomong gitu sih, lu kayak lagi maki gua deh. Enggak. Maksudnya kamu lagi ngomongin babi gitu. Wah, gua marah nih. Oke. Enggak. Lanjut ya. Bercanda. Lanjut ya. Oke. Nah, selain itu ada lagi nih Taman Nasional Tanjung Puting. Terletak di Semenanjung, Kalimantan Tengah. Taman Nasional Tanjung Puting menjadi habitatnya orangutan. Anda bisa mengunjunginya dengan akses melalui Banjarmasin atau ngelewatin Palangkaraya dulu, terus ke Pangkalan Bun. Taman Nasional Tanjung Puting jadi spot ini nih. Ini orangutan. Kalau yang nggak tahu orangutan, bisa menjadi spot yang pas untuk melihat dan menikmati orangutan khas Kalimantan di habitat alaminya. Camp Liki jadi destinasi wajib didatangi karena menjadi basis tempat berlindung orangutan Kalimantan yang selamat dari tindak perburuan liar. Oh, jadi mereka itu Kalimantan yang diselamatkan dong.
Orangutan yang diselamatkan. Iya sih. Kalimantan. Apalagi nih? Tapi Sir, gua Mm-mm. gua boleh share sedikit cerita nggak sih tentang orangutan? Boleh. Agak sedikit tabu sih. Jadi ini kayaknya agak out of the topic, tapi nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi gini, dulu pernah ada tetangga yang kerja di hutan-hutan gitu deh, gue lupa kan, lagi nyari kayu atau apa tuh kan. Mm-mm. Pokoknya perusahaan gitu. Nah mereka ini berbulan-bulan share di dalam hutan. Ngapain Udah. aja? Kayaknya dia waktu cerita kayak ngambil hasil-hasil hutan gitu, kayak kayu-kayu gitu atau hewan atau apa gitu. Gue lupa asli. Lama banget nih, gue diceritain waktu SD nih. Itu mereka kan pakai truk-truk besar gitu kan, lama kan di dalam kan. Mm-mm. Jadi mereka kan berbulan-bulan di dalam, terus ya sebagaimana kita ketahui manusia itu kan punya nafsu kan. Manusia itu punya nafsu, tapi ya istri mereka kan di rumah masing-masing gitu kan. Jadi yang gua tangkap dia ngomong gini. Jadi waktu itu ya ini betul fakta nih. Jadi waktu itu waktu itu kawan-kawan saya itu kan mereka jauh dari istri, terus mereka ya punya nafsu tapi nggak bisa dilampiaskan kemana-mana gitu. Akhirnya orangutan itu diambil dan dicukurin dulu. Iya betul, dia cerita dicukurin dulu. Ya nggak didandanin juga Bambang. Didandanin orangutan. Dicukurin sampai enggak berbulu. Tapi dan mereka juga bilang mereka pilih orang tua yang bagus. Ini agak orangutan bukan orang tua. Orang tua gue bilang, orang tua lagi. Orangutan betul. Astaga, gue orang tua yang bagus. Kok tiba-tiba muncul gitu orang tua ya. Mereka pilih orangutan yang bagus. Mereka cukurin. Mereka pilih yang proporsi tubuhnya tepat. Dan mereka berhubungan seksual dengan mereka asli. Waduh, itu fakta sih itu. Itu dari siapa tuh kamu tahu? Dari tetangga gua, dia cerita asli waktu dia kerja di situ. Berarti dia dia enggak, cuma dia cerita kawan-kawannya gitu. Dia ngomong dengan logat Medannya kan. Jadi waktu itu ya aku tengok orang itu mereka cukur tuh semua bulu-bulunya itu, ya udah dimainkan orang itu. Gitu dengan gaya Medan. Iya sih. Itu parah banget. Animal rapists. Jahat banget ya. Jahat banget ya ampun, kok bisa kayak gitu ya? Fix jahat banget. Namanya manusia. Manusia kan hewan terjahat. Hewan lagi. Makhluk terjahat. Iya gak sih? Yaudah, nomor 4 deh. Apalagi nih taman nasional lainnya? Traumatized. Nomor 4. Tadi kan Tanjung Puting udah dibilang si Sere kan. Terus di Kalimantan tuh juga ada, itu namanya Taman Nasional Sebangau. Di mana di sana menjadi habitat dari fauna unik yang khas, seperti burung yang spesiesnya kabarnya terbesar ada di Asia Tenggara, yaitu burung rangkong, bakantan, hingga orangutan itu sendiri. Burung rangkong. Burung rangkong ada yang tahu nggak sih? Ini. Oh, aku tahu nih. Apa tuh? Menarik nih bentukannya. Tunggu. Aku copy. Kayaknya teman-teman udah familiar deh sama apa? Gambar burungnya, tapi mungkin kurang tahu namanya. Kalau bekantan itu kan jadi logonya Dufan. Nah, yang terakhir nih, Taman Nasional Kerinci Seblat itu ada di Sumatera Barat. Terus diketahui sebagai salah satu taman nasional terluas di seluruh Indonesia. Seperti nama lokasinya, di sini para pengunjung bisa menikmati hewan-hewan khas Sumatera, kayak gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Ada juga beruang madu dan tapir. Tahu semua lah ya yang aku bilang tadi. Tapi menarik banget sih. Paling gede tuh yang di Kerinci. Di Kerinci
kok gue walaupun orang Sumatera nggak pernah ke situ ya. Kerinci Seblet itu kan taman nasional. Tapi bentukannya tapir itu lucu banget loh, kayak dia tuh pakai baju putih, dia pakai vest putih, lihat deh. Menarik banget bentukannya dia. Itu bekantan. Hidungnya mancung banget ya, bekantan gede banget hidungnya. Ini yang makan semut itu kan, Sir? Dari Iya. mencari di lubang-lubang di tanah gitu kan? Betul banget. Dia Mhm. makan semut. Nah, Nevermore selain itu aku mau ngomongin hewan langka deh yang juga terancam punah. Tapi tadi kan aku udah ngomongin si komodo tuh. Komodo, Mhm. dari tadi komodo, terus kita juga udah ngomongin orangutan yang mereka tinggalnya di Kalimantan. Ada juga orangutan Sumatera. Mantap. Nah, yang juga nih terancam punah itu harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Wah. Sumatrae, nggak tahu deh bacanya gimana. Merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat kini. Dia itu terancam punah ya guys, critically endangered dan dilindungi. Kritis banget tuh, karena mereka itu hanya sampai 400 ekor. Pada awalnya hanya memiliki 3 spesies. Widih. Tapi saat ini 2 harimau telah dinyatakan punah, yaitu harimau Bali pada 1940-an dan harimau Jawa pada 1980-an. Wah, tinggal harimau Sumatera yang gak begitu banyak guys, karena kehilangan habitat gara-gara deforestasi, perdagangan ilegal di mana-mana, karena bagian tubuhnya itu diperjualbelikan dengan harga tinggi. Betul banget. Jadi harus banget nih konservasi dibangun pusat rehabilitasi harimau Sumatera untuk merehabilitasi kembali harimau Sumatera itu sendiri. Menarik banget loh Sumatera. Kamu orang Sumatera kok nggak tahu sih? Gue orangnya jarang jalan-jalan, Sir. Asli. Gue kurang tahu sih. Selain harimau Sumatera tuh, ada gajah Sumatera. Gimana, Nevermore, kalau gajah Sumatera tuh? Hah? Gajah Sumatera? Iya, gajah Gue Sumatera. nggak tahu sih. Iya, dia itu gajah Sumatera itu spesies payung bagi habitatnya dan mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem kompleks. Tingginya 1,7 meter sampai 2,6 meter guys. Aduh, tinggi banget sih. Saat ini populasinya menurun karena sama deforestasi dan kurangnya, dan diperjualbelikan kan itu gadingnya dia tuh. Statusnya kritis pada daftar merah spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN. Dilindungi juga nih karena populasinya mereka itu cuma tinggal 2.000 ekor. Waduh, dikit banget ya. Enggak tuh. Terus ada lagi tuh hewan lain yang terancam punah seperti badak Jawa dan juga badak Sumatera. Nah, kalau misalnya badak Jawa dan badak Sumatera ini juga termasuk salah satu satwa yang terancam punah loh. Dimana di TNBBS ini populasi badak ini hanya sekitar 300 ekor. Asli. Dikit banget ya Allah. Dikit banget, cuma 300. Komodo aja sampai ribuan ya kan? Ternyata badak Sumatera dia udah sedikit. 2.000 lebih. 3.000-an nyampe kayaknya. 3.000 ya? 3.022 tadi ya? Di tahun 2019. Betul banget. Nah, ini selama bertahun-tahun bagian-bagian tubuhnya gitu kayak seperti cula gitu dan bagian lain yang dipercaya sebagai obat tradisional. Wah, gue dari dulu sering sih dengar seperti ini sih. Dimana waktu itu semakin tinggi perburuan hewan ini sehingga membuat populasinya itu berkurang. Dan juga saat ini habitatnya itu hutan asli untuk habitatnya itu hilang. Dan ini menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup badak Sumatera yang tersisa. Kalau dari badak Jawa sendiri, mereka ini pernah hidup di hampir semua gunung-gunung di Jawa Barat. Di antaranya seperti yang berada hingga ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Kalau fakta uniknya,
badak Jawa ini dilindungi sejak 1931. Sebelum apa dong? Dari 1931. Sebelum merdeka berarti. Keren Udah kan? berapa tahun ini? Sekarang 2020. 69. 20 tambah 8. Iya. 89 tahun. Sudah dilindungi Mhm. dan masih terancam punah gara-gara ilegal itu. Iya, betul banget. Illegal hunting gitu-gitu gak sih? Nah, sebelum aku lanjut Iya sih. nih ke burung jalak Bali dan burung cendrawasih, aku mau ngingetin kalian aja kalau kita punya giveaway malam ini 50.000 untuk pemenang yang beruntung. Nah, detail-detailnya itu ada di giveaway roll ya. Ada persyaratannya dan kalian habis subscribe ke CIC, share lagunya, kalian react. Nanti malam ini juga 15 menit lagi kita akan pilih pemenangnya. Hehehe. Asik sih. Nah, kalau burung jalak Bali dan burung cendrawasih ini cuma ditemukan di Pulau Bali dan mereka tuh endemik, dilindungi undang-undang. Dilakukan untuk mencegah dari ancaman kepunahan yang semakin serius. Oh, berarti mereka nggak sekritis yang tadi, tapi mereka itu spesies yang hanya ditemukan di situ dan mereka itu takut punah gitu. Betul banget sih. Cantik ya. Burung cendrawasih itu cantik banget. Tapi aku lebih suka burung merak sih. Ih, cantik banget burung merak itu kalau lagi mekar ekor kayak wow. Cantik banget. Apalagi yang warna putih, gila, kayak swan gitu. Kalau gua sukanya sih burung Kakak tua, bukan ya? Burung kakak ya. Burung kakak tua. Hinggap di jendela. Burung kakak tua maksudnya. Never sudah tua. Giginya tinggal 2. Burung kakak tua sih soalnya ya. Kak Menurut Angel gua- lagi rebahan denger burung. Dia bangun dong. Wah, burung kakak tua sih. Karena gua punya jadi gua suka sama burung kakak tua. Kalau gua ya. Karena Iya kan? gue punya, gue suka burung kakak Ya. tua. Soalnya burung kakak tua. Wait, skip. Lucu banget. Iya, burung tua. Kenapa? Burung tua kakak. Burung tua kakak. Burung kakak tua. Wait. Burung tua. Bahasa Inggrisnya loh, kakak tua. Disambung Oke. jadi satu, kakak tua. Itu bukan kakak. Dia bukan tua, tapi dia kakak tua. Dijadiin satu, bukan kakak tua. Kakak tua. Burung kakak muda. Ini gimana? Guys, sih, tolong Nevermore? jangan pikir negatif tolong. Iya, tentang Nevermore suka burung burung kakak. Kenapa? Karena dulu pernah punya. Ya, dulu gue yang punya burung kakak. Ya, tua. Dulu dia punya burung kakak tua. Aduh, jedanya, timingnya ini luar Sar. biasa ya Allah. Tapi lu tau nggak? Gue sedih banget loh sama burung kakak tua gue dulu. Asli. Jadi waktu itu kami kan udah ngasih makan gitu kan. Makan itu kasih kayak biji-bijian, kasih nasi. Nah waktu itu kami sekeluarga pergi. Terus udah dikasih makan pagi, siangnya balik. Pas balik, tau nggak dia udah meninggal asli. Kenapa? Itu dia Burungnya itu kenapa? dia dibuat kayak, jadi gini, tempat dia mengantung kan kayak besi yang segitiga yang 3 sisi tuh, tahu kan? Nah, jadi dia kan bakal bertengger di situ. Kakinya itu diikat tuh pakai rantai kan. Enggak keras rantainya. Gitu. Tiba-tiba jatuh tuh. Dan itu kakinya ya. Aduh, kakinya tuh yang nyangkut di atas tuh, dan kepala posisi di bawah. Oh, sedih banget asli. Kok jadi sedih? Iya, dan itu pas hujan tau. Asli. Oh. Di situ mama gua nangis. Asli. Soalnya udah lama banget tuh burung tuh. Soalnya tuh burung bisa hidup sampai 40 tahun loh, Ser. Aduh, nggak bisa fokus. Aduh. Guys, itu
Tolong guys, ini cerita sedih guys. Tolong. Aku juga nggak bisa sedih. Aku tuh nahan banget waktu dia bilang. Itu waktu burung- nangis. Burungnya itu dikasih makan biji-biji. Biji. Burung kakak makan biji-bijian sih. Burung kakak tua betul. Burung kakak tua. Nevermore. Iya. Aku ajarin kamu cara ngomongnya. Burung Burung kakak tua. kakak tua. Bukan kakak tua, dijadiin satu. Jangan berhenti. Oke, burung Jangan kakak burung tua. kakak. Aku dulu punya burung kakak. Orang-orang pada bingung. Burung kakak tua. Oke, udah. Itu hanya jokes sampah. Please. Tapi tau gak sih, di situ nangis, mama gue nangis, dan mama gue bilang gini, tau gak? Bilang apa? Kamu kubur sekarang burungnya, tapi pakai satu baju kamu gitu. Burung kakak tuanya. Guys, tolong guys, ini cerita sedih. Gue udah ngomong 2 kali. Lanjut. Iya, aku sedih. Jadi waktu hujan-hujan gitu kan, gue ambil satu baju gue yang biasa tuh, gue taruh tuh burung kakak tuanya kan, gue selimutin. Lanjut. Gue selimutin, itu gue pakai cangkul gitu kan, gue cangkul tuh sambil hujan-hujan tuh. Wah, sedih banget tuh. Tidurlah kau burung gitu kan. Gue tutup, udah selesai itu. Sedih banget sih. Jadi aku kembali. Kalau kalian punya burung apa guys? Kalau kalian mungkin ada peliharaan gitu kan? Iya. Share, burung itu kan banyak share. Burung cendrawasih, burung kakak tua, burung ini, burung itu, burung pipit, banyak gitu. Burung beo itu juga. Jadi kalian dulu punya. Oke, Sar. Kamu bilang burungnya ditidurin aja. Aduh, gila. Oke, lanjut. Jangan ngomongin burung lagi. Kita ngomongin anoa aja. Anoa dulu Udah, tuh banyak Sar. dijumpai Makanya- di Pulau Sulawesi. Oke. Itu. Oke. Oh, Nah. Oke. Aduh, napas dulu. Khususnya di Sulteng, Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk yang dikelompokkan sebagai hewan langka dan terancam punah. 10 tahun terakhir populasi anoa itu ada penurunannya. Saat ini diprediksi ada sekitar 5.000 ekor. Terus-terusan berkurang karena sering diburu untuk diambil dagingnya, kulit, dan tanduknya. Itu yang terakhir. Faktanya. Nomor burung for you. Gak ada obatnya nih burung kakak tua nih. Gara-gara pronunciation-nya Nevermore nih. Diajari Kak Angel Beast. Burung kakak tua. Dijadiin Lu mau satu. pindat? Lu mau perang, Pak? Lu mau kemana, Pak? Mau pindah. Tapi menarik banget sih. Anoa ini kecil banget loh. Anoa ini apa sih dia tuh? Dia tuh bentukannya kayak kambing, kayak babi, kayak rusa. Aku bingung. Kayak mix kambing sama rusa deh. Kayaknya deh kalau menurut gua. Ini lihat deh. Rusa kecil. Kayak kecil banget gitu. Hmm. Nah, Betul banget. kecil banget, kayak rusa, kayak babi, kayak kambing. Oh, rusa kecil. Tapi dia tuh kayak Rusa bontot, kecil. kayak sapi gitu. Iya sih. Bisa jadi hybrid, bisa Makan jadi. gitu ya. Gila, tadi aku sampai harus mute guys. Beneran gak bohong, aku sampai harus mute itu. Ini podcast, aku ingatkan kembali ya guys. Ini podcast untuk memberitahu kalian mengenai Jurassic Park Indonesia. Jangan salfok kayak aku. Aku sampai lupa ini podcast ini topiknya apa. Aduh. Ayo, share fokus yuk. Fokus yuk. Ayo. Tapi itu Jadi susah Ser, banget gua loh. nanya lu deh. Kalau lu setuju nggak sama pembangunan taman ini? Taman Oke. yang kita bahas ini. Jujur, kalau dari pemerintah ya, dan dari taman nasional yang kita baca tadi, ada ketakutan kalau lebih banyak penduduk yang tinggal di situ, lebih banyak orang-orang yang datang, takutnya lebih banyak akses untuk para pemburu liar yang bisa mengambil komodo.
Padahal dulunya eksklusif banget dan orang-orang susah banget masuk. Jadi menurutku itu sih ketakutannya. Tapi bagusnya, menurut peneliti LIPI tadi, ini tuh Mhm. salah satu dari 3 pilar upaya konservasi, yaitu Mhm. perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi kalau misalnya dia dilindungi dengan baik dan pemanfaatan Taman Nasional Jurassic Park ini digunakan dengan baik, kita bisa membantu nggak cuma ekonomi sekitar, nggak cuma ekonomi orang-orang, kita juga bisa membantu edukasi orang-orang luar, bisa membantu memberikan data yang lebih keluar gitu. Nah, itu sih menurutku menariknya di situ. Tapi yang penting upaya pemanfaatan ini dilakukan dengan benar dan baik karena mereka ini hewan yang endangered, nggak boleh main-main loh. Salah satu Betul 7 banget wonders sih. of the world loh. Betul banget sih. Hi Elina, we're almost done today. Yes. Kalau menurut gua sendiri ya, gua pro sih. Ya. Gua setuju banget gitu dibangun gitu taman ini, tapi dengan catatan poin-poin yang udah dijelasin sama pemerintahan itu tentang kayak mana nanti dananya dialokasikan, keuntungannya 80% untuk apa? Untuk masyarakat, 20%-nya untuk yang lain. Gue setuju banget gitu. Karena menurut gue gini ya, sesuai dengan kata LIPI tadi ya, itu ada perlindungan. Karena menurut gue kalau dengan adanya taman ini, tentu fokus pemerintah untuk melindungi wilayah ini sebagai upaya konservasi itu pasti lebih memperhatikan gitu. Karena mereka udah ngebangun suatu taman, pasti mereka ingin memastikan kalau hewan-hewan dalam itu lebih aman lagi gitu, lebih dilindungi lagi gitu, tanpa harus ngerusak lingkungan mereka gitu. Menurut gue seperti itu sih. Dan juga untuk menambah ya ekonomi negara ya, karena bisa banyak turis datang dari luar kan. Betul banget gitu tuh. Jadi to kita harus summarize melihat it up. positifnya. Aku mau summarize dulu nih. Hi Elina, she's an international listener. Dia bukan orang Indo guys. Jadi aku mau sum up aja buat Elena yang barusan masuk. So for Elena who just come in, welcome. I just wanted to tell you that today's podcast was about the Komodo dragon, and the government was trying to make a national park. No, is trying to. They are currently trying to make a Jurassic Park themed what's it called? Park where Jurassic people Park can come in and pay and look around. And hopefully this method of creating a theme park for people will help them educate and also improve the economy around gitu. Itu Elena. Mantap besar, bahasa Inggris besar. Gua sangat gimana ke Angel bahasa Inggris aku grammarnya? Saya sangat saya diam Jadi saja. ya sangat. Terima kasih. Oh, bagi yang baru masuk nih, udah join belum giveaway roll-nya? Ini bentar lagi Ya, mau betul. di-roll loh. Bentar lagi 4 nih, menit 2 lagi. menit lagi, cepet. Kapan lagi bisa dapat uang makan sama pacar atau makan sendiri di kamar? Lumayan 50.000 guys buat makan di rumah. Ini dikit banget loh yang join, jadi berapa tuh? Biar gua ikut deh. Kalau memang dikit, biar gua ikut deh. Maaf. Berapa sih? 6 orang. Ayo guys, 6 cuma orang. 5 orang doang yang join. Come on. Gua klik deh. Kalian gak mau join? 50.000, 1 menit lagi, cepat. Albert, you're there. So Elena, we were talking about the pros and cons, right? For the Komodo conservation method where they wanted to create a Jurassic Park themed park. Jurassic Park themed park. But yeah, they're trying to make it high budget so it will be luxurious for people to come in, and there were issues where people might misuse it for other issue, and we were afraid that illegal hunting will be another issue, harming their habitats and the ecosystem and
the bio chain there. But yeah, it was quite an interesting topic regarding the Komodo dragons here. But yeah, mostly Betul banget, Ser. Nevermore we are pro. Ya, kita pro Ya, dalam keputusan pemerintah. ya. Semoga mereka melakukan ini dengan baik. Mari kita lihat Ya. giveaway roll-nya. Apakah sudah selesai? Iya. 25 detik lagi selesai. Aduh, tertarik nih. Aduh, Jadi kalian semoga gua siapin menang. lo ya. Aku bakal ngecek lo ya. Aku bakal ngecek kalian 10 bahwa detik. kalian screenshot atau enggak nih. Udah post di Instagram kah? Apakah kalian Oke. udah subscribe ke CIC? yes, gue menang. Asli. Hah? Yes. Gue menang. Masa Enggak, Ser. Michelle? Ada Michelle nggak di sini? Ada Ada Michelle. Michelle. Michelle nih, coba deh DM aku kalau Halo, udah subscribe Michelle. sama post di Ada? Instagram. Ada. Michelle di bawah. Masih Oke. mendengarkan. Atau dia AFK. Asa saja. Kalau dia AFK, aku ulang loh. Boleh Jangan, di jangan, DM, jangan. Michelle, Jangan, Ser. Jangan. gimana nih? Michelle-nya dipanggil berapa kali nih baru di reroll? Jangan gitu, Ser. Jangan, mungkin dari Bro, kesibukan. bukan gitu. jangan gitu. Kan kita harus adil nih, para pendengar kan kita banyak. Kalau dia AFK, Maksudnya, coba Hmm. dia sama tahu lagi sibuk gitu, tunggu aja gitu beberapa 1 menit mungkin. Ditunggu oke, dulu kan. kita tunggu sampai jam 25.59. Udah 25.9 udah. 25.9 nih, reroll nggak? Reroll Reroll. nggak? Para pendengar gimana nih? Setuju nggak kalau reroll? Yuk, Beli uji. Si Angel Aku tuh. hitung Sekali ya. aja. Setuju. 5, Baiklah. 4, 3, 2, 1. Yang lainnya siapin ya. Siapin tuh screenshotannya. Oke. Gimana nih? Reroll caranya? lagi, Ser. Bener Yuk. nggak ya? Angel Beast dapet dong. Gak mungkin. Gak masuk Nggak akal. bohong, Gak masuk nggak akal. bohong. Saya Nggak tidak bohong. terima. Lihat Saya tuh. tidak Lihat terima. tuh giveaway rerollnya. Angel Saya Beast tidak dapet. terima. Saya tidak terima. Ntar duitnya dipakai buat giveaway lagi. Wah, panik. Aduh, si Michelle nggak ada dapet Angel Beast. Dan dia dari tadi di sini setia banget loh guys. Dari detik pertama kita on air sampai sekarang dia dengerin. Cepet lo screenshot lo. Makasih. Tuh, lihat Aduh, tuh. langsung screenshotnya Wah, di screenshot kirim loh. ke podcast chatnya. Untuk Kak Angel Ya, Beast ya. kirim nomor teleponnya ke aku ya. Nanti mau OVO atau GoPay nanti DM aja Kak. Waduh, dapet dong giveaway-nya. Tadi aku ajak dan dia dapet. Aduh, congrats. Buat giveaway saya habis. Aduh, muter duitku. Ada. Uang terputar. Uang terputar. Aduh Kak, dipakai buat makan aja 50.000. Aduh senpai, sayang sekali. Bagi-bagi Nanti rezeki next mungkin, time Ser. kita bakal ada giveaway lagi nih. Kita nggak tahu kapan. Kan ini sebenarnya aku giveaway purely karena aku berterima kasih pada para pendengar gitu. Aku lagi happy kayak Betul banget. oh ya mereka udah sering dengerin aku, nggak muak apa mereka dengerin aku. Terus masih ada tuh yang dengerin, jadi terima kasih. Makasih banyak Jadi so that's that for today. Thank you everyone Mhm, for listening, for joining the giveaway. Elena udah nggak ada. Yaudah aku pakai bahasa Indonesia aja. Terima kasih sudah mendengar. Semoga kedepannya kita bisa, semoga bertambah rezekinya dan bisa bikin giveaway lagi. Aku amin. Oh, deh. amin. Aku amin, nggak- amin. Aku nggak itu kok nggak Amin. pelit. Aku pengen berbagi. Senpai lupa react dong. Nggak apa-apa. Next time. Jadi terima kasih untuk para pendengar sekali lagi. Thank you for listening. Keep calm and carry on. Hehehe. Bye. Aku mainin satu lagu Cashy lagi deh. Ya. Yang apa? Sebagai Yang ada sek-seknya tuh. Yang ada set-setnya. Set-set. Nih aku play random. Asik tuh. Jadi nih.
Thank you for listening. Bye.